Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Segala penyakit apapun juga, yang terberat sekalipun, dapat disembuhkan oleh Putra-Mu Yesus. Karena Dialah Tuhan yang menciptakan bersamamu dunia, alam semesta dan seisinya. Dan Ia juga dapat memulihkan, memperbaiki, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Bantu kami Tuhan untuk masuk dalam misteri kerahiman dan belas kasihan Allah bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa membayangkan sekali lagi bacaan yang menyentuh kita, seorang kusta. Yang saya kira mungkin sudah puluhan tahun dia menderita. Tubuhnya hancur lebur. Matanya, pelipis matanya tersobek, terluka. Bibirnya, hidungnya, telinganya. Jari-jari tangan dan kakinya sudah melepuh. Sungguh-sungguh destruction, suatu gambaran yang kita bisa membayangkan. Pasti matanya terpana kosong, tak ada harapan, tak ada kehidupan, tak ada kegembiraan, tak ada sukacita. Tapi dia sungguh, saya kira si kusta ini dengan berani menerobos masuk di kerumunan Yesus bersama banyak orang. Karena hatinya sudah tidak mampu dan tidak dapat lagi berkata-kata, sudah numbness, sudah numbness itu sudah bisu, sudah kaku, sudah beku. Karena sudah bertahun-tahun mengalami ketidakpastian, tidak ada harapan akan kesembuhan. Maka ketika dia mendengar Yesus, dia menerobos datang dan berlutut di depan kaki Yesus. Ini saya kira penting, kuncinya di situ. Berlutut di depan kaki Yesus. Berhadapan muka dan mohon dengan kerendahan hati, Yesus, jika Engkau mau, Yesus, jika Engkau mau sembuhkan aku. Yesus tidak pernah tidak menolak, selalu mempunyai hati yang belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena itulah hati Tuhan yang demikian kepada kita, yang berbelas kasih, yang penuh kasih, karena kasih adalah Allah sendiri. Maka Yesus hanya menjamah orang itu. Menjamah, hanya memegang saja. Lalu wes bablas kusta nih. Katakanlah seperti itu. Saya bisa membayangkan betapa sukacitanya si pendosa ini, si perkusta ini. Dan Yesus mengatakan jangan katakan kepada orang lain. Tapi tidak mungkin. Karena begitu sukacitanya, begitu gembiranya. Dari yang rusak, hancur lebur. Wajah dengan seluruh dirinya, destruction seperti zombie. Sekarang bebas, merdeka, sekarang bersih murni seperti bayi baru. Ya. Saudara, maka ketika Yesus melarang tidak bisa tidak bisa mengatasi sukacitanya yang melimpah itu. Ya. Saudaraku yang terkasih, itulah Tuhan kita. Jadi Yesus diutus dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka tidak ada cara lain bagi kita bahwa kita harus mendengarkan Dia. Ya, tidak ada cara lain ketika kita harus mendengarkan Dia. Kita harus berkomunikasi, berdialog dengan Dia. Hidup bersama Dia. Mendengarkan Dia. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari. Dalam situasi yang seringkali, apalagi zaman saat sekarang ini ketika coronavirus ini, ya, yang sudah semakin menggelisahkan kita, dalam tanda petik, yang sungguh-sungguh membuat kita cemas, takut, ya, karena begitu pedihnya, ya, ketika kita mendengar kemarin ada seorang promo dengan akhirnya ibunya dan bapaknya meninggal bersama-sama, suatu yang gambaran situasi yang mencemaskan, jadi klaster keluarga. Ada teman saya yang juga kemudian bersama-sama naik bis, menyewa bis karena ada suatu pesta perkawinan, kena juga
Dan semua yang ada di dalam bis itu juga terkena semua. Dan ibu itu meninggal dalam usia yang mungkin sudah 70-an lebih. Saudara, apa yang membuat kita, sekali lagi bagi saya dan bagi kita semua, mari kita sungguh-sungguh diajak untuk memiliki relasi personal dengan Yesus. Ya, salah satu aspek penting di dalam pandemi ini menurut saya adalah kita diajak memiliki suatu relasi personal dengan Yesus. Ya, kalau dulu kita secara komuniter bersama-sama, kita sungguh-sungguh mengajak orang untuk bersama-sama, untuk beribadah, untuk bersama-sama. Sekarang orang diajak untuk sendiri. Bagaimana motivasiku sendiri, masuk ke dalam batinku sendiri, mengintrospeksi diri, melihat diri dengan bagaimana imanku, motivasiku. Maka dalam bacaan pertama, surat Ibrani mengatakan, kutipan dari Mazmur, kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan tegarkan hatimu. Nah, suara Tuhan apa yang mau disampaikan Tuhan dalam masa pandemi ini? Ya, menurut saya adalah kita membaharui relasi personal kita dengan Tuhan. Karena dua aspek penting ini yang harus kita sadari adalah, pertama adalah ritual, liturgi. Ya, kita jalankan semua secara kebiasaan dan seterusnya. Ya, apa saja yang kita lakukan dengan doa-doa kita. Tapi jangan lupa itu bisa membuat orang menjadi jenuh, menjadi kebiasaan, menjadi habit biasa saja, tidak ada rohnya. Nah, disitulah aspek kedua penting adalah relasi personal. Saya yakin si kusta ini ketika berlutut di depan Yesus, kemudian dia memandang Yesus, ya, dan dengan penuh mimik yang mungkin berpenuh minta belas kasihan. Yesus, jika engkau mau, sembuhkan aku. Dan Yesus segera cepat-cepat selalu mengatakan, ya aku mau. Dan menjamah dan langsung hilang. Waduh, luar biasa mujizat ini, seperti sesuatu yang instan, ya, seperti sesuatu yang instan yang tiba-tiba selesai, habis, sembuh. Dan itulah Tuhan. Jadi dan itulah Allah, dan itulah yang didambakan oleh setiap manusia. Saudara, mari jangan tegarkan hatimu ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Jangan tegarkan hatimu, jangan keras kepala, jangan jugul. Jangan jugul itu bahasa Batak gitu loh. Ya. Bebal. Mari kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Yesus. Berlutut tersungkur di depan Yesus. Siapalah kita ini? Tak ada artinya. Semoga Anda dan saya, kita semua, dengan penuh kerendahan hati datang kepada Yesus dengan hati yang penuh belas kasihan. Tidak hanya berdoa untuk diriku sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Ya, untuk para pejuang kesehatan. Ada seorang dokter tentara yang terkena COVID, ya, sekarang ini ketika membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Banyak lagi orang-orang, para perawat, para dokter yang dengan gelisah, dengan cemas juga. Jangan sampai terpapar dengan virus yang tidak bisa kita deteksi dan dengan baik dalam tanda petik, ya. Meskipun orang sudah menggunakan segala aparatus yang tepat, tapi bisa lolos, ya. Begitu lembut, begitu halusnya, ya. Saudara, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi Anda, melindungi Anda, dan menjaga Anda, terutama Anda yang bekerja di dalam dunia medis untuk merawat saudara-saudara kita yang lain, ya. Dan Tuhan melindungi Anda dengan mengirim malaikat-malaikat dan Roh Kudus Allah menaungi Anda dan membentengi Anda semua. Bagi Anda yang sakit sekarang ini juga lewat tangan hamba-Mu ini disembuhkan dari segala macam penyakit apapun, terutama virus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.